Dan mungkin gue salah satunya ya melihat kebiasaan bokap dan akhirnya gue tertarik dengan dagang gitu loh, dengan usaha. Makanya gue berpikir kayaknya di Batam ini peluangnya lebih bagus untuk jualan. Karena gue tahu ya waktu itu kan isu-isunya tuh Batam tuh untuk elektronik itu kan black market. Ya. Tahun 2016 ya. Karena waktu itu gue cuma ngandelin endorse doang kan. Berarti lu posisinya sekarang dokter tapi bisnis ya dok ya? Ya betul. Iya sih, memang gue pernah tuh nonton kontennya Dokter Tirta tuh. Dokter Tirta kan juga dia memutuskan untuk fokus kan ya, dia ada apa clean shoes gitu kan. Ya. Terus tapi dia kan ngambil S2-nya malah bukan tentang dokter. Kedokteran lagi, ini bisnis malah kan. Bisnis ya. Cuma memang lu juga kan kalau gue perhatiin kan belakangan kan, nggak belakangan sih, gue kan ngamatin lu ya karena kan kita berteman ya. Dari dulu udah ngikutin, lu juga ada usaha, sekarang online-nya juga lumayan oke, terus update juga ke Tokopedia Tower, ke TikTok Shop, keren. Jadi sebenarnya akhirnya lu memutuskan untuk ini ya, meskipun lu sempat praktek juga ya. Sempat praktek juga, gue kerja. Cuman akhirnya lu memutuskan untuk bisnis. Kenapa tuh dok kira-kira sih? Lebih ke alasannya apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya gini Rod, kalau kita lihat story gue waktu zaman dulu ya, jadi zaman sekolah itu gue udah suka banget jualan. Zaman sekolah, mungkin karena gue lihat kebiasaan bokap ya. Bokap juga kan sebetulnya basically pegawai negeri kan. Oh iya. Pegawai negeri. Kan waktu dulu itu ini ya beliau ya. Waktu gua main itu beliau udah apa? Ketua kepala puskesmas. Ya kepala puskesmas. Kemudian juga terakhir sih pensiun itu dia camat. Camat di sana di Cigelis ya. Cigelis Palembang. Cuma memang mungkin karena gue lihat kebiasaan bokap juga, walaupun dia waktu itu basically pegawai negeri gitu. Cuman dia juga suka gitu loh untuk berwirausaha. Jadi kalau misalnya ada musim-musim cengkeh, musim melinjo, kelapa, dia juga ikut jualan gitu loh. Seperti nampung gitu ya berarti ya dari masyarakat ya. nampung udah gitu jual lagi di pasar gitu kan. Ambil selisih untuk dijual lagi. Dan mungkin gue salah satunya ya melihat kebiasaan bokap dan akhirnya gue tertarik dengan dagang gitu loh, dengan usaha. Makanya pada saat itu waktu kecil, kira-kira SMA itu tuh udah mau gitu loh jualan ikutan bokap. Bukan ikutan sih, beda ya. Maksudnya bokap jualan cengkehnya, gue jualan bangkangnya. Lo tau bangkang? Oh di kampung berarti ya? Di kampung. Jadi gue sampai dari SMA lo udah jualan berarti ya? Udah jualan. Sampai gue ngajak teman, bro, lu temen gue lah untuk nyari bangkang tadi gitu kan. Karena memang tangkanya. Karena kan memang untuk modal bangkang itu kan nggak gede. Ibaratnya kita punya duit 50.000 aja udah bisa belanja gitu. Karena cuma 5.000 sekilo. Kita jual misalnya 7.000 kan lumayan ada selisih. Lanjut kuliah. Oh ya sebelum kuliah juga emang gue sempat bilang ke bokap, Pak, gue bilang kayaknya saya mau kuliah di ekonomi aja deh. Biar ilmu bisnis gue lebih matang nih gitu kan. Cuman kata bokap, ngapain kuliah ekonomi? Kenapa nggak kedokteran aja? Maksudnya mungkin biar bokap ini upgrade gitu loh. Dari perawat ya kan, anaknya dokter gitu. Dan lu anak pertama? Gue anak pertama. Setelah gue pikir-pikir, ya juga ya. Maksudnya untuk kita jadi seorang pembisnis itu nggak mesti kuliah bisnis gitu loh. Kan bisa juga sambil berjalan sambil belajar gitu kan. Akhirnya gue kuliah. Nah cuman memang karena memang gue dari sekolah SMA itu udah suka dagang gitu loh. Makanya pada saat kuliah pun gue tuh ketika lihat peluang untuk jualan tuh apa ya, alhamdulillah mudah gitu loh. Ada aja. Contohnya pada saat kuliah gue tuh udah punya pendapatan omset kotor ya. Itu udah mungkin udah 100 jutaan. Ya puluhan sampai 100 jutaan lah. Kuliah tuh ya? Kuliah. Dari berbagai macam usaha yang Enggak, waktu itu kan kalau masuk ke kedokteran itu kan wajib punya buku tuh. Oh iya buku basic lah, buku basic yang memang buku wajib lah. Buku wajib. Yang terutama buat mahasiswa baru itu mereka harus punya buku. Dan lu tahu kan, maksudnya buku-buku kedokteran itu mahal-mahal. Ya pasti. Dan pasti dari luar. Penulis-penulisnya gitu kan. Dari luar. Nah, waktu itu kan gue tingkat 2 apa tingkat 3 gitu. Gue peluang itu.
gue perhatiin, wah kayaknya mahasiswa ini butuh buku gitu kan. Daripada dia harus ke pasar, kenapa nggak kita jemput Tawarin. bola? Lu nawarnya gimana tuh, Dok? Ya gue ke kamar-kamar tuh. Waktu itu Kosan. gue asrama tuh. Oh, asrama. Asrama gue. Ah. Gue asrama ke kamar-kamar. Gue tawarin, namanya adik tingkat kan, dia biasanya butuh pencerahan kakak tingkat dong, ya kan? Gue tawarin ke kamar-kamar. Wah ini nih yang buku yang penting lu punya nih. Ada buku A, B, dan lu tau nggak? Zaman dulu aja itu buku kedokteran ya. Kalau misalnya mau lengkap, itu sekitar 3-5 juta Buset, mahal ya. bukunya. Jadi waktu itu gue bikin paketan juga. Biar gampang sekali jual bisa banyak, gue bikin paketan. Ibaratnya bikin paketan buku itu dari semester 1 sampai semester 7. Walaupun banyak juga yang beli ecer. Dia belinya yang buat semester 1 dulu. Tapi banyak juga yang beli paketan tadi. Jadi memang kalau dipikir-pikir ya, memang gue tuh dari dulu memang suka jualan, Rod. Oh iya. Sampai detik ini. Ya Iya, gue iya, waktu iya. internship juga. Kenapa gue akhirnya pindah ke pilih Batam dibandingkan Medan? Walaupun secara penempatan gue tuh dapetin di Medan. Cuman gue berpikir kayaknya di Batam ini peluangnya lebih bagus untuk jualan. Karena gue tahu ya waktu itu kan isu-isunya tuh Batam tuh untuk elektronik itu kan black market. Ya, Artinya harganya jauh lebih murah. barang-barang BM gitu. Ya betul, barang-barang BM. Walaupun ya menurut gue sih itu hanya apa ya, gimmick aja sih. Jadi ya, Tapi ori nggak sih sebenarnya? nah itu dia. Ya kalau kita cerita sekarang ya, kebanyakan sih itu tuh kadang-kadang produk-produk lama di repack gitu loh, seakan-akan baru. Refurbish Ya itu. betul. Memang harganya jauh lebih murah, Rod. Iya. Dan waktu itu gue udah dapat banyak juga, Rod. Bahkan waktu itu gue udah minta duit ke bokap gitu loh pada saat ngejalanin usaha handphone tadi. Walaupun memang usahanya waktu itu nggak tersistematis ya. Artinya musiman, nggak ada pembukuan. Yang penting gue jualan, yang penting gue dapat untung. Oke, udah gue jalanin. Gitu. Jadi gue di sela-sela koas, pagi gue berangkat koas, pulang sore atau malam. Itu malam gue belanja. Malam belanja, gue packing, subuh-subuh gue anterin lagi ke ekspedisi. Bukannya katanya koas tuh padat ya jatuhnya, piket-piket itu ya? Padat banget, makanya untuk stase-stase berat kayak anak, bedah, nah itu sempat terbengkalai. Oh. Biasanya full itu di stase-stase yang memang santai, kayak misalnya THT, Jiwa, itu gue bisa lebih longgar waktu gitu. Jadi memang kalau dipikir-pikir sih, ya sampai detik ini kan, ya gue usaha gitu loh. Apa yang lu tanyain tadi, kenapa akhirnya gue memilih fokus usaha? Ya tadi itu, karena memang cita-cita gue tuh dari kecil, ya pengen jadi pengusaha gitu loh. Ya, bisnismen lah ya. Ya betul. Ya cuman kan sayang aja, nggak sayang sih sebenarnya. Temen kan semua keputusan ya udah setiap orang kan punya keputusan masing-masing. Gitu. Cuman kan kayak untuk nama dokter itu sih kalau menurut gue di Indonesia ya itu cukup prestis gitu. Ya. Kan mindsetnya kita tuh kalau dokter tuh secara keuangan pasti oke. Pendapatan gitu kan, cukup. Terus jarang ada dokter yang miskin rasanya di Indonesia. Stereotipnya tuh kan makmur gitu, sejahtera gitu. Dan cukup lah. Dan hampir banyak orang yang pengen jadi dokter gitu loh. Iya. Karena banyak orang tuanya yang kelak nanti semoga anak saya jadi dokter. Pasti banyak kayak gitu di Indonesia tuh. Terus kayak lu udah jadi dokter dan istri lu juga dokter kan. Cuman memang fokus dua-duanya di usaha ya. Kembali lagi kan banyak juga tuh dokter-dokter yang usahanya banyak gitu ya, jualan ini jualan itu gitu. Dan gue sih cukup ini ya, maksudnya keren gitu. Maksud gue sih mengapresiasi, dan gue sih memang dari dulu emang ke lu tuh kayaknya wah ini orang selalu update apa-apa, terus kayaknya sih tulusnya jadi ya bakal jadi, karena emang ya pertama orangnya baik, yang kedua tuh kayaknya dia tuh kayak bisa melakukan sesuatu di antara orang-orang yang nggak lihat gitu. Nah lu tuh jadi kayak pas lu masuk meledak gitu ya, gue juga tahu pasti meledaknya mungkin baru beberapa tahun belakangan lah ya. Orang-orang mungkin ngeliatnya, sebenarnya kan pasti sampai ke yang sebesar ini kan lu pasti kan sebelum-sebelumnya banyak yang lu lakukan. Terus lu juga pernah jual skincare, meskipun sekarang fokusnya di skincare juga. Cuman memang ya sebagai produk kedua lah. Yang gue utamakan sekarang sih sebenarnya suplemen ya. Tapi lu di platform apa aja sih?
TikTok Banyak. ya pasti ya. Kalau TikTok sih kayaknya lu Sebenarnya yang utama TikTok ya. everyday ya lu kayaknya Everyday. live ya. TikTok, kemudian Tokopedia, Instagram, WhatsApp, ya hampir semua platform ya, Shopee juga, semua platform sih produk gua ada di sana. Gitu. Oh, I see. Iya, betul sih. Di Shopee pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan. Tapi kan lu pernah praktek kan? Lu kan pernah cerita ke gua dulu pernah praktek. Kan sebetulnya gua praktek terakhir itu tahun 2024. Ini kan baru tahun lalu ya? Baru beberapa bulan berarti lalu. dulu meskipun lu jualan lu tetap praktek sebenarnya ya? Cuman karena apa ya? Gue sebagai dokter tuh kalau misalnya nggak fokus juga di kerjaan gue yang lama, rasanya tuh nggak enak gitu loh. Beban ya moral, betul, beban karena kan moral ya. bagaimanapun ketika kita kerja di puskesmas itu kan harus ya everyday juga, Rod. Masuk ya tiap hari gitu loh. Jadi pada saat misalnya gue ada momen-momen nggak bisa masuk, ya hati gue nggak enak sih. Akhirnya udahlah, gue tinggal untuk sementara waktu, karena bagaimanapun ya karena gue ini sebagai dokter ya tetap gitu loh, dokter itu akan tetap melekat di dalam diri gue. Iya. Dan ya, karena kan ilmu itu kan melekat. Dan juga lu udah sumpah jabatan juga kan? Ya betul. Iya sih betul gitu sih. Jadi kenapa akhirnya gue pindah lebih kepada memilih ya. Ya walaupun begitu kan pada akhirnya sih menurut gue ya, dokter itu kan tujuan untuk kebermanfaatan. Iya ya pasti. Kan. Tapi ya dengan usaha pun kita tetap insya Allah sih punya kebermanfaatan juga. Cuman mungkin dengan hal yang berbeda. Yang tadi gue ngobatin orang, ini lebih kepada perawatan ya. Ya kan, sama juga kan kebermanfaatan juga. Kita juga bisa buka lowongan kerja, lowongan pekerjaan untuk setidaknya warga sekitar lah. Betul. Karyawan aja udah banyak kan sekarang kan? Karyawan kurang lebih sekitar 25 sih. Belum, nggak terlalu banyak sih, lumayan lah. Ya, tapi kan membuka lapangan pekerjaan. Terus juga update-update terakhir juga gue lihat lo tuh di sosmed lo apa? Ya, ada beberapa kali gue diundang sama TikTok, Tokopedia. Ya buat sharing-sharing juga sih sama teman-teman. Lu juga punya platform kan, IG kan? Ya, Instagram. Jadi sebetulnya itu, Rod. Jadi awal mulanya itu kenapa gue nyemplung di produk sekarang ya. Itu kan dulu awalnya gue punya Instagram ya kan. Dan memang Instagram tersebut gue bangun dengan tujuan sharing tentang edukasi kedokteran. Yes, I see. Jadi informasi-informasi ringan lah. Dan memang ternyata informasi ringan tersebut ternyata diminati tuh oleh banyak loh orang. Yang suka. Maksudnya kan parameternya followers lah ya. Tapi kan di komen-komennya pun banyak yang baru tahu gitu ya. Mungkin ya kalau orang awam untuk mendapatkan informasi itu susah gitu loh. Iya. Jadi malah lebih bagus sih sebenarnya. Ya itu kan gue bikin Instagram itu dari tahun 2015 ya. Sekarang udah tahun 2025 dan setiap hari gue selalu posting. 10 tahun ya? 10 tahun. Itu tadi gue lihat gue tunjukin ke lu kan. Total postingan itu 28.000. Gila. 28.000 konten yang udah gue. Topiknya ada yang berulang nggak sih sebenarnya? Sebetulnya sih untuk topik ya enggak juga sih. Mungkin kalau misalnya secara berdekatan. Sama ya, kalau plek-plek sih enggak. Cuman ya karena sebetulnya kan konten-konten kedokteran sih begitu-begitu aja. Misalnya kita bahas tentang asam urat, bahas tentang penyakit kulit, ya diulang-ulang aja. Walaupun mungkin dengan bersinggungan lah ya. Bersinggungan mungkin walaupun mungkin dengan kata-kata yang berbeda. Gitu. Nah dari situ kan gue bikin akun kedokteran, ternyata banyak yang endorse. Ada produk jasa, ada memang produk skincare juga. Gue berpikir waktu itu tahun 2016 ya, karena waktu itu gue cuma ngandelin endorse doang kan. Cuman endorse ini kan kita nggak bisa benar-benar kita andelin, karena memang angkanya itu bisa nggak pasti gitu. Bisa besar, bisa kecil, tergantung. Dan kendalinya bukan di kita gitu, tapi di orang yang endorse kita. Gue berpikir, wah kenapa kita nggak punya produk sendiri? Ibaratnya ketika gue punya produk sendiri, gue punya platform nih, yang dimana platform tersebut gue bisa promosiin produk gue secara gratis setiap hari. Jadi itu sih awalnya kenapa gue akhirnya punya brand skincare, gue pasarin di Instagram akun publik tadi, ternyata peminatnya juga banyak, ya udah berlanjut sampai sekarang. Walaupun memang ada pergeseran tuh. Yang di tahun 2022 ke bawah itu Instagram, 2022 ke sekarang kan itu TikTok ya. Ya TikTok lagi rame banget. TikTok. Jadi makanya kenapa sekarang gue lebih fokus TikTok.
Ya kemarin kan sempat diundang TikTok, Tokopedia. Dan memang produk gue tuh kemarin dipilih loh. Produk gue dipilih dari sekian, mungkin ratusan produk suplemen. Nggak tahu kenapa akhirnya produk gue yang dipilih. Mungkin alasannya karena penjualannya cukup banyak. Tapi yang dipilih itu kan berarti kan yang terbaik kan? Nggak ada yang sama kan produknya kan? Nggak ada. Iya kan? Kemarin tuh ada 5 ya produk yang dipilih untuk dipamerkan di Tokopedia Tower. Di antaranya produk gua. Maksudnya ya produk lo terbaik di sisi suplemen kan? Nggak ada suplemen yang lain kan? Yang lain ada suplemen, tapi peruntukannya bukan buat kulit. Ya itu maksud gue. Ya. Jadi emang spesifikasi yang berarti kasarnya punya lo yang terbaik gitu. Ya begitulah. Dan Keren memang sih. gue sering juga sih alhamdulillah ya, Rot, ya. Maksudnya dapat beberapa ranking ya. Di TikTok tuh enaknya tuh kita kayak punya ranking gitu loh. Jadi siapa penjualan terbanyak itu di ranking sama dia. Oh, sama ranking TikToknya 1, 2, 3. Gue dapat ranking 1 tuh sering banget. Ranking 1, ranking 2. Kemarin waktu Periodenya gitu ya gimana dia? per minggu biasanya. Oh. Itu dilihat dari penjualan. Oh, lu sering dagang satu ya per minggu ya? Sering. Kemarin gue terakhir waktu promo 88. Itu gue juara 2. Yang satunya siapa? Aduh nggak tahu gue. Jadi itu diinformasikan sama orang TikTok kan. Dok, ini dokter masuk ranking 2 kategori suplemen paling laris. Dulu tahun 2024 sering banget juara 1. Ya maksud gue sih gini loh. Ya mungkin pelajaran buat teman-teman semua. Ya pertama kita memang alhamdulillah sudah Allah takdirkan untuk seperti ini. Yang keduanya ya usaha itu apa ya, butuh proses ya, butuh pembelajaran. Iyalah. Makanya gue Nggak mungkin juga instan. Makanya kenapa gue ceritain dari tadi, bagaimana gue waktu zaman SMA, melihat orang tua juga, waktu kuliah juga. Prosesnya ya? Proses. Betul. Iya sih. Dan so far nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi target lu? Sebetulnya gini loh, di tengah-tengah produk skincare ataupun suplemen itu banyak yang belum BPOM, Rod. Jadi sekarang itu banyak produk luar negeri, ya produk impor. Jadi itu tuh di marketplace banyak banget, misalnya kandungan vitamin C atau glutathione atau apalah, kandungannya sekian ribu miligram. Padahal ternyata setelah diuji lab itu tidak ada. Kayak yang Jadi produk palsu. Sempet rame itu yang cuma di labelin doang gitu. Itu banyak banget produk palsu. Jadi maksud gue gini, begitu juga dengan skincare ya. Banyak di Indonesia itu skincare abal-abal ya. Artinya bukannya untuk menolong kulit, memperbaiki kulit kita yang rusak, malah lebih parah untuk merusak lebih dalam gitu. Jadi sebetulnya ya visi misi kita sebagai perusahaan. Jadi gue pengen tuh produk-produk yang kita jual itu di tengah-tengah banyak produk abal-abal tadi ada kebermanfaatan gitu loh. Ada rasa aman. Ketika mereka konsumsi itu aman, yang keduanya bermanfaat. Karena kan aman aja nggak cukup. Betul. Kalau misalnya aman aja, kalau misalnya cuma aman, ngapain minum suplemen? Maksudnya kalau nggak bermanfaat ngapain? Suplemen gitu. Jadi gue pengen itu produk gue ini aman, kemudian juga bermanfaat dan bisa digunakan berkesinambungan. Nggak cuma musiman doang gitu loh. Dan syukur-syukur buat konsumen harganya terjangkau ya. Ya betul. Karena kan ya bukan rahasia umum lah, kesehatan tuh kan mahal sebenarnya. Cuma banyak yang nggak aware. Udah gitu aja lah paling. Ya gitulah cerita kita. Semoga semakin jaya. Amin. Ya udah.